Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal aditif oli. Perlu tidaknya aditif oli. Hari ini dari sisi yang lain ya. Sebelum itu penulis mau bahas dulu ini oli padahal yang penulis pakai sekarang sudah 450 km. Dan ternyata masih halus ya. Beda dengan ketika pakai pakai delta lalu pakai Valvoline cam. Ini 451 km masih acceptable ya suara mesinnya. Ketika nyampe kantor tadi juga suara mesinnya masih halus. Jadi memang sempat terjadi kasar, tapi begitu diem sebentar jadi halus lagi. Mirip-mirip sifatnya Prima XP ya. Jadi oli Bardahel ini untuk sementara yang 2050 untuk NMAX itu termasuk boleh direkomendasikan. Sebanding dengan ya meseran Super, Repsol, Pastoroteno 15W50. Jadi ya penulis acuannya cuma suara halus ini aja ya. Kalau dipakai siang-siang wah beneran terasa encer banget. Oh iya, tarikan mesin sekarang yang RPM rendah sudah keluar lagi, sudah betot lagi. Cuma tarian atas masih kurang. Mungkin butuh beberapa kali full tank sebelum hilang ya efek-efek aditif sebelumnya ya. Ya sekarang balik topik utamanya. Topik utama soal aditif oli. Rasanya cukup banyak ya orang yang sampai sekarang itu beli oli dicampuri aditif oli. Yang seperti ini membuat penulis teringat dengan mereka-mereka yang sampai sekarang masih pakai engine plus. Kenapa mas pakai engine plus? Ya karena saya sayang sama mesin. Kalau nggak pakai engine plus mesinnya kotor, mesinnya nggak bisa bersih dari kerak. Motor atau mobil saya itu mobil modern. Karena mobil modern keraknya banyak. Jadi karena keraknya banyak, ya harus pakai engine plus lah ya. Terbukti saya pakai engine plus itu puas, mesin nggak ada masalah. Paling cuma rembes, tapi kan dia normal itu ya, rembes kok. Mobil sudah tua itu ya pasti rembes. Nggak ada mobil tua nggak rembes itu. Plus nggak ada masalah sama sekali. Suara kasar kan normal, mesin lama. Vampiroli juga normal, mesin lama. Ya normal lah, semua kendaraan pasti seperti itu. Nah itu ya, engine plus kayak gitu.
Apa aditif oli seperti itu juga? Iya. Jadi kalau apa dengar iklannya aditif oli ini mas bagus mas, oli ini apa, hebat sekali, bisa gini punya faktor ini gitu ya. Itu satu waktu. Di lain waktu dia bakal ngomong, wah pakai aditif oli ini, wah bisa terasa sip, bener-bener hebat nih aditif olinya nih, bisa ngerasain apa, mesin makin halus, apa mesin jadi bersih, hebat emang aditifnya ini itu ya. Jadi di satu waktu dia memuja-muja oli ini hebat nih, punya CA sekian, punya MG sekian, punya apa mau MO sekian, punya apa TI sekian. Hebat ini ya, aditifnya komplit ini, hebat ini. Bahan olinya juga mahal, bahan namanya full sintetik gitu. Kalau lihat datasheet kita bisa lihat sendiri, ada full sintetik yang namanya apa hydrotreated ya. Juga ada full sintetik yang namanya hydrocracked. Bagus ini olinya ini. Ya, ya seperti itulah cerita-cerita kalau misalnya dari mereka yang pakai aditif oli. Nah, apa enggak heran ya, kenapa kok sudah pakai oli bagus, pakai aditif juga masih bisa meningkat lagi kemampuan olinya. Apa nggak heran terhadap dia yang seperti itu? Tentu kita juga harus paham bahwa ada pabrik aditif oli yang juga main-main dengan feelingnya orang. Ya tentu nggak bisa dihindari lah ya, namanya yang seperti itu. Seharusnya ya yang pakai aditif oli itu perlu bertanya, mengapa kok setelah saya pakai aditif oli itu olinya jadi makin enak gitu. Harusnya seperti itu. Dia harusnya juga mempelajari apa sih yang terjadi di di aditif oli ini yang bikin enak. Apa yang menyebabkan setelah ditambahi aditif itu enak? Karena seharusnya ya yang beli aditif itu tahulah apa isi aditif olinya. Isinya apa? Kalau aditif oli itu isinya nggak beda daripada yang ditawarkan di oli mesin. Ada aditif viscosity index improver, aditif anti wear, aditif extreme pressure, aditif deterjen, dispersan, anti buih, apa maneh. Yang jelas sebenarnya apa yang ditawarkan di aditif oli itu nggak beda dengan yang ditawarkan di oli.
harusnya yang beli aditif oli ini ya paham lah bahwa yang ditawarkan sebenarnya nggak beda, tapi ya kenyataannya bisa beda. Berarti ada yang salah. Nah, apa yang salah? Ya harusnya jangan merasa, "Oh, saya kalau pilih oli berdasarkan sarannya suhu ini, pasti olinya oke." Ya jangan gitu. Jangan, "Oh, kalau ada ininya pasti bagus." Ya dicoba dong. Kalau sampai pakai aditif oli yang isinya itu sebenarnya nggak beda daripada yang ditawarkan oleh pabrik olinya, kita ya harus curiga sama olinya. Apa yang salah pada olinya ini? Harusnya ya, uh, ya paham lah apa sih sebenarnya fungsi-fungsi dari masing-masing aditif itu. Biar tahu, biar nggak gampang dibohongi, biar nggak dimainkan oleh penjual engine plus, biar nggak dimainkan oleh penjual aditif oli, biar nggak dimainkan oleh yang jual oli. Apa sih sebenarnya aditif-aditif itu? Dan apa efeknya? Ya semua pasti tahu lah, ya. Uh, Oli mesin itu ada anti ausnya. Tapi banyak orang yang salah sangka terhadap fungsi dari anti aus itu. Dipikir ya bahwa suara mesin kasar, terus asak-asak kemelotak-kotak-kotak gitu ya, itu merupakan ciri normal untuk oli yang ada aditif anti ausnya. Padahal sebenarnya tidak. Kalau suara mesin kasar, maka itu adalah ciri aditif anti ausnya tidak bekerja. Ya, nggak perlu rumit-rumit, RPM rendah, RPM tinggi, belum dipakai kencang macam-macam lah ya. Intinya itulah, kalau oli ada anti ausnya, harusnya suara mesin itu halus, nggak kasar, nggak asak-asak, nggak berisik. Dibanding suara knalpotnya motor sekarang ya, yang sudah senyap ini, harusnya suara mesin waktu idle itu lebih pelan daripada suara knalpot. Dari suara tek 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 tek, apa suara desis, suara buk 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 gitu ya, yang dari knalpot itu harusnya lebih keras daripada suara mesin. Kalau suara mesinnya ternyata lebih keras, itu adalah ciri masalah. Nggak usah ribut-ribut pakai ngomong, "Oh, aditif atpaknya masih belum bekerja, masih konflik, masih apalah." Penulis coba-coba oli 30, lebih dari 30 merek, banyak yang diulang-ulangnya. Perubahan itu terjadi instan. Kalau olinya bagus ya bagus langsung. Termasuk waktu coba di NMAX ini, apa ketika pakai apa, ini kita ngomong lebih bagus ya, bukan lebih jelek. Misalnya dari waktu pakai Shell, dari pakai Shell Advance Ultra skuter,
kan suara mesin kasar, terus performa nggak enak. Nah, ketika pakai mesran yang dicampur dengan bimoli, gimana rasanya? Wah, enak langsung. Nggak usah nunggu sampai ganti oli, nggak usah nunggu sampai nggak usah menjalani masa-masa transisi suara mesin jadi kasar dulu. Enggak, wis. Langsung nyes gitu. Nggak usah nunggu. Ya sama lah ya kalau pakai aditif. Sama kalau pakai aditif itu. Kalau pakai aditif itu apa yang terjadi? Kan langsung nyes toh, langsung senyap mesin. Kalau nggak langsung senyap ya jangan beli aditif ya. Berarti ada yang salah dengan aditif ya. Jadi langsung senyap. Kalau oli sebelumnya jelek, kalau oli sebelumnya bagus terus oli sekarang jelek, kadang masih ada sisa-sisa bagusnya oli lama yang nyampe. Sekarang lagi nggak konsentrasi di jalan nih, bahaya sih. Angin kencang. Iya, penulis kurang tidur. Kalau berkendara kurang tidur hati-hati ya. Konsentrasi berkurang. Nah, harusnya itu kalau yang soal deterjen macam-macam sulit ya kayaknya jelaskan dengan faktanya, karena ya butuh pengamatan lama lah ya. Sulit kita bisa menilai langsung. Yang gampang apalagi ya, ya wis itu ya, yang terutama ditambahkan oleh aditif oli ke oli ya, untuk beberapa aditif oli itu adalah viscosity index improver. Kasarannya bikin olinya makin kental. Ini beberapa aditif oli begitu. Mesin jadi halus, jadi enak gitu ya. Jadi lebih awet. Itu karena olinya dibuat lebih kental sama aditif olinya. Jadi secara nggak sadar orang itu pilih oli yang salah. Katanya mengikuti rekomendasi pabrikan, mengikuti rekomendasi bengkelnya, mengikuti rekomendasi yang ahlinya. Oke, yang ahli. Tapi apa yang pak ahlinya itu nggak ngomong ciri-ciri oli yang bekerja dengan baik gimana? Rasanya jarang ya orang yang menjelaskan ciri-ciri oli yang sesuai ciri-ciri oli yang bekerja dengan baik. Rasanya jarang ya. Ngomongnya paling mesin jadi lebih awet, umur komponen lebih lama, yang lain-lain nggak ada. Padahal harusnya itu dijelaskan ya. Harusnya itu dijelaskan. Iya, masalahnya kan karena kita ini sudah kadung diomongi, oh kalau oli yang bagus itu yang apinya segini gitu ya. Begitu lihat oli ini sudah sesuai dengan rekomendasi, wah iya ini nggak mungkin oli ini bakal menghasilkan efek jelek ya. Orang itu percaya betul dengan pabrikan, percaya betul dengan rekomendasi ya. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa diverifikasi sendiri. Jadi menurut penulis ya, banyak orang yang pakai aditif oli itu
karena olinya sendiri nggak baik, tapi nggak sadar yang pakai aditif olinya itu dianggap oli baik. Ya seperti itu, oli baik itu adalah oli yang butuh aditif, padahal harusnya oli yang baik itu sudah nggak perlu tambahan aditif lagi. Dan pabrikan yang gede-gede pun malu kalau sampai olinya itu masih harus pakai aditif lagi. Ya kecuali Liquimoli, karena Liquimoli jualan aditif juga. Jadi kebanyakan pabrik oli itu selain Liquimoli itu pasti ngomong, kalau sudah beli produk oli kami nggak usah lah pakai aditif, karena ya mereka pede olinya itu sudah cukup baik. Tapi yang terjadi sekarang, orang itu menganggap, wah bukti ini tak tambahi aditif oli ini jadi oke kok, gitu ya. Kalau yang terjadi seperti itu, ya harusnya yang jadi kesimpulan dari yang pakai aditif oli ini adalah oli yang dipakai sekarang nggak bagus. Itu harusnya yang diambil. Harusnya kesimpulannya seperti itu. Bukan, wah ini olinya bagus, direkomendasikan habis-habisan. Pakai oli ini loh bagus, pakai oli ini loh bagus. Terus sampean pakai apa? Iya saya pakai oli ini dan saya tambahkan aditif vitamin oli ini. Iya. Kalau sampai masih pakai vitamin oli dan manfaatnya, ya jelas oli yang dipakai itu nggak bagus ya. Wes, penulis yakin itu. Apa memang ada oli yang tanpa aditif pun bagus? Kita lihat dari pertama, apa kekentalannya sudah sesuai, benar-benar sesuai. Dari merek yang sama, apa sudah dicoba semua kekentalan yang ditawarkan. Jadi misalnya kalau sukanya sama merek Shell lah, wis anggap wis asarane Shell ya. Sudah coba yang 10W30, 10W40, 20W50, apa sudah dicoba semua? Wes, dari sisi kekentalan itu, pertama harus tahu kekentalannya. Kalau soal licin halus, itu yang harus coba ganti merek. Ketahanan itu juga harus ganti merek. Karena ya sama saja, oli yang aslinya jelek ditambahi aditif, ya tetap jelek lah. Karena ya mayoritas bahan oli itu ya olinya itu sendiri kan, kalau sudah ditambahi aditif, yang mayoritas tetap olinya itu sendiri kan. Karena aditif paling cuma berapa persen kan, nggak sampai keseluruhan. Jadi yang pertama itu ya bukan cari aditifnya terus menganggap, wah oli ini bagus ini, dikombinasikan aditif oli ini bagus nih. Enggak ya, ya olinya dulu yang bagus yang mana. Sama ketika menilai engine flash itu layak atau enggak. Kalau masih butuh engine flash, jelas olinya enggak layak. Kalau misalnya putus asa, ya berarti arah eksplorasinya salah. Mungkin berpikir, wah kalau sintetik itu paling bagus, PAO itu paling bagus. Eksplorasinya salah. Harusnya eksplorasinya ke oli high mileage, oli mineral, oli grup 1 gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang ini masih pakai oli tertentu dengan aditif oli ya, coba cari oli lain lah. Masa nggak nemu sih yang bisa seperti oli awalnya itu dan ditambahi aditif? Masa nggak nemu? Kalau merasa aditif olinya bagus banget,
Ya harusnya pabrikan yang bagus itu ya produksi oli sendiri, bukan ngandalkan oh produk saya bagus kalau dicampurkan dengan merek ini. Nggak cocok itu, nggak masuk akal lah. Kalau dia bisa bikin aditif yang sangat bagus sekali, harusnya dia ya bisa bikin oli yang bagus sekali. Kalau tidak ya berarti dia jual aditif itu hanya untuk cari untung, bukan untuk membantu konsumen. Ya wis itu aja intinya. Intinya mungkinlah aditif itu oli itu ada manfaatnya. Tapi itu artinya olinya yang bermasalah. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.